Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, Bapak, Ibu, para asatiz, para wali murid, ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali, dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang 7 kesalahan yang sering terjadi ketika kita atau anak-anak kita membaca Al-Quran, ya. Jadi ada setidaknya 7 kesalahan ini yang patut kita perhatikan dan kita perbaiki, ya. Dan terkadang kita tidak sadar dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini, dan kita anggap itu sudah baik, sudah benar, ya. Pertama, panjang pendek bacaan. Ini kesalahan yang paling umum, panjang pendek bacaan. Anak-anak tidak menyadari bahwa memang ada satu aturan dalam membaca Al-Quran, bahwa satu bacaan itu satu huruf itu harus dibaca pendek, harus dibaca panjang. Kapan dibaca pendek, kapan dibaca panjang, itu memang ada ketentuannya, ada aturannya, gitu ya. Bukan membaca Al-Quran itu dengan irama, ya. Jadi irama adalah bukan cara membaca Al-Quran, tetapi irama atau nada adalah cara memperindah bacaan Al-Quran. Tapi bacaan Al-Quran sendiri itu adalah kita pelajari dengan tahsin atau tajwid, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan semestinya. Andaikan tidak dengan irama sekalipun, itu bacaan tersebut benar. Bacaan tersebut benar, walaupun datar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi datar saja, tetapi panjang pendeknya kita perhatikan betul-betul, ya. Saya contohkan sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mana yang panjang, mana yang pendek, betul-betul kita perhatikan, ya. Belum lagi dengan nanti hukum-hukum yang lain, ya. Ini kesalahan yang pertama yang sering terjadi adalah panjang pendek bacaan yang tidak diperhatikan. Oleh karenanya mulai sekarang kita harus memperbaiki diri, lebih disiplin lagi membaca dan mempelajari dulu mana yang mesti dibaca panjang, mana yang mesti dibaca pendek. Kemudian kita disiplin dengan itu, ya. Kemudian kesalahan yang sering kali yang kedua adalah bunyi iqlab, idhar, idgham, ikhfa itu tidak, atau hukum-hukum yang seperti itu tidak ditahan, gitu ya, 2 ketukan biasanya. Contoh, kita baca nun mati ketemu ba, min ba'di. Jadi membacanya mim ba'di. Sudah betul mim ba'di kita baca dengan bacaan iqlab itu, tetapi tidak ditahan. Jadi langsung aja mim ba'dihim, misalnya mim ba'dihim, semestinya ditahan mim ba'dihim. Jadi tajwid justru mengenakan cara kita membaca, memudahkan cara kita membaca. Mim ba'dihim. Atau seperti idgham musyaddadah, ya, nun tasdid. Nun tasdid itu mesti ditahan juga, ya kan? Inna apa gitu, ya. Inna nahnu inna, enggak langsung diterabas terus gitu. Inna nahnu nazzalna, dicepetin begitu. Nah, itu jadi keliru bacaannya, ya. Kemudian lagi seperti bacaan apa, ya? Mim tasdid juga sama itu, mim tasdid juga idgham musyaddadah.
amma yatasaalun. Nah, karena mungkin ingin dianggap kita hafal, lantas kita baca semua cepat gitu, itu justru salah, ya, justru salah. Jadi hafal tapi benar, harus benar. Nah, karena pengen dibilang hafal, kita baca cepat seperti membaca kalau hafalan apa ya, Pancasila satu, ketuhanan Yang Maha Esa, gitu kan cepet tuh, ya kan? Sehingga kita orang menilai kita hafal dengan Pancasila itu. Al-Quran tidak demikian, ya. Tidak artinya kita baca cepat itu lantas jadi itu bagus dan itu nyatanya itu tandanya kita sudah hafal. Justru itu salah dan tandanya kita belum hafal dengan benar, gitu ya. Amma yatasaalun. Nah, yatasaalun. Padahal di situ kan maksudnya ammanya itu amma. Ammanya memang pendek. Nah, karena memang tidak ada alif. Amma, tapi di mim itu ada tasdid ditahan. Amma yatasa, karena di situ ada alif, setelah sin ada alif kan. Yatasa, soalnya kita panjangin. Alun, lunnya juga panjang. Ya. Jadi panjang pendek yang tadi, kemudian ditahannya di beberapa hukum seperti ikhfa, idgham dan lain-lainnya itu. Nah, itu harus kita sempurnakan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi mulai sekarang anak-anak udah tahu ya, kalau dibaca cepat justru itu yang salah. Itu tandanya anak-anak justru belum hafal. Hafal itu bacaannya harus benar, ya. Amma yatasaalun, nah itu salah itu. Ya, nanti coba belajar lagi sama bapak ibu gurunya, sama ustadznya, sama orang tuanya, bagaimana cara mestinya membaca dengan benar, panjang pendeknya dan juga nahannya, ditahannya ketika baca ikhfa, iklab gitu ya. Kalau idhar enggak ya, idhar enggak ditahan, langsung dia, ya. Itu ada 6 huruf kan, alif, ha, ain, ghin, ya, apalagi itu, ha dan kha, ya. Ada 6 huruf itu. Idhar itu enggak ditahan. Ya, itu harus diperhatikan ketika kita belajar hukum-hukum nun mati, ya mim mati. Apakah ini bacaan ini perlu ditahan atau tidak? Nah, itu harus kita perhatikan betul-betul. Kalau memang harus ditahan, ya kita harus tahan, ya. Bukan hanya sekedar berubah bunyi. Nah, ya kan berubah bunyi, misalnya nun mati ketemu ta, anta. Nah, anta. Tapi juga ditahan. Anta, bukan anta. Nah, itu enggak ditahan. Nah, gitu ya. Baik, itu kesalahan yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan bunyi ing pada ikhfa atau bunyi nun yang salah ketika bertemu huruf-huruf ikhfa. Jadi seringkali kalau dalam membaca huruf ikhfa itu nun mati ketemu huruf-huruf ikhfa, ya bunyinya jadi ing semua gitu ya. Seolah-olah semua huruf ikhfa itu jadi ka gitu, ing. Padahal kalau ing itu ya betul kalau nun mati ketemu kaf, tapi kalau ketemu yang lain-lain jadi nggak ing juga. Jadi cara bacanya nun mati in, misalnya ketemunya apa? Huruf ikhfa pertama kan ta ya. Anta, nun mati, kemudian kita harus tahu letak ta itu di mana. Bunyi nunnya itu digeser ke posisi makhraj ta, anta. Kemudian za kita harus tahu bagaimana melafalkan za, huruf ikhfa kedua za. Kemudian za misalnya, za. Nah, jadi digeser dari bunyi nun ke bunyi za. Anzartahum, za. Ya kan? Kemudian za, anza. Nun mati geser langsung ke bunyinya, ya, bersamaan ketika membunyi nun langsung kita geser ke bunyi za, anza. Nah, ini seringkali kekeliruan juga dibunyi membunyikan, melafalkan ikhfa, ya, membunyikan bacaan ikhfa. Itu yang ketiga. Kemudian yang sering terjadi adalah yang keempat, tasdid tidak ditahan. Biasanya langsung aja tuh ditabrak, diterabas gitu. Tabbat yada abi lahabi wa tab, seterusnya. Tabbat yada, tabbat itu di ba-nya itu ada tasdid. Tabbat, tahan dulu, enggak usah buru-buru, tenang. Jadi baca Al-Qur'an tenang aja. Tabbat yada, tabbat
iya, dianya ada tasdid kan? Tahan dulu sebentar di situ, ya. Tahan. Iyyaka na'budu wa bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anak baca seperti itu mungkin ingin menunjukkan atau ingin dilihat atau apa, orang tahu oh kita sudah hafal. Justru keliru. Tahan dulu ketika ketemu tasdid, ya. Kalau ketemu tasdid ditahan sejenak, baru dilanjutkan. Iyyaka tabat, ya banyak ya, dipraktikkan. Coba tasdidnya ditahan, ya, jangan buru-buru. Kemudian yang kelima, ini adalah bagaimana kita seringkali melafalkan beberapa bunyi huruf itu makhrajnya jadi o, to, zo, ko, kho. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa bacaan Arab itu pada bahasa apa? Pada native speakernya, pasti orang Arabnya sendiri itu tidak bisa agak kesulitan mengucapkan bunyi o. Jadi seluruh yang kita dengar o itu sebenarnya bukan o. A memang karena saking tebalnya tapi terdengar seperti o. Ya. Ta. Jadi cara mengucapkan ini biasakan bibir kita ini datar gitu, bukan o, membentuk o gitu. Ta. Jadi ini diusahakan tetap datar, ya. Zo, ya, tetap datar. Ta, kha, jangan membentuk o. Nah, itu kesalahan yang kelima. Kemudian bunyi memantul ketika melafalkan beberapa huruf. Contoh, le, mantul, ya kan? Ghairil mantul lagi, mestinya maghdubi dibaca mantul begini nih justru keliru, gitu ya. Ya, le-nya itu ini perlu diperbaiki. Jadi bagaimana biasa memperbaikinya? Caranya adalah coba perhatikan gerak lidah. Setelah mengucapkan bunyi satu huruf, langsung larikan ke bunyi huruf berikutnya tanpa lidahnya jatuh kembali ke posisi awal. Nah, posisi ketika lidah tuh ada di ini gigi gitu ya. Ini gigi kita, lidah kita ada di atas. Karena huruf selanjutnya adalah ha, maka dia larikan lidah ini sesuai untuk bagaimana caranya membaca ha. Ha kan di belakang sini ya. Alham. Jadi kalau dia turun nah begitu dia turun dia muncul bunyi baru, bunyi tadi setelah langsung posisinya baik lidah, mulut semua makhrajnya lari ke bunyi bad, ya, bunyi bad, maghdubi. Nah, begitu. Tapi kalau kita balik ke posisi awal semua, itu biasanya muncul bunyi baru tadi, nah, gitu ya. Ini perhatikan. Nah, ini kadang-kadang kita baca yang pantulan ini betul-betul nggak sadar, ya. Coba Bapak Ibu baca Al-Fatihah yang di Alhamdulillahnya tadi atau di Abu Ghairil Maghdubi tadi, atau di Bismillah lah. Se itu muncul deh bunyi se. Mestinya bismil langsung bis, setelah sin bis langsung bunyi mim. Tapi terkadang di situ muncul ada bunyi hantaran, bunyi perantara gitu, bunyi bisa itu justru keliru, itu dihilangkan itu. Coba deh ini seringkali kita nggak sadar, betul-betul nggak sadar nih membuat kesalahan seperti ini. Coba direkam, baca Al-Fatihah dari a'udzu sampai a'udzubillah sampai waladhdallin gitu ya, baca semuanya. Coba kita perhatikan di mana ada pantulan-pantulan yang nggak mesti. Pantulan yang benar itu hanya qalqalah saja. Qalqalah itu ada 5 hurufnya kan? Baju di toko kan? Ba, jim, dal, baju, di,
to, ko, qaf, to dan qaf. Jadi ada 5 huruf ini aja yang mantul. Qul huwallahu ahad, de mantul. Nah itu dia, kalau di situ betul di qalqalah mantul kita harus memang ya. Kalau selain di qalqalah ya keliru ya. Kemudian itu yang ke-6 ya. Kemudian nah seringkali yang ke-7 ini melafalkan lafzul jalalah. Kadang kita mengucapkan lafzul jalalah mungkin bagi sebagian orang dari beberapa suku barangkali ini menjadi tantangan tersendiri ya. Allah dibaca Allah atau Allah gitu. Allah. Nah, diusahakan pelafalan kita diperbaiki menjadi yang semestinya dengan cara sering dengar, sering melatih, sering dengar, latih lagi. Insya Allah bisa kok, bisa. Banyak juga dari apa namanya, misalnya katakanlah orang Jawa gitu ya, kadang mengucapkan Allah itu jadi Allah. Tapi banyak juga kan orang Jawa yang bisa mengucapkan Allah dengan cara baca yang benar gitu kan. Artinya apa? Itu hanya sebuah kebiasaan barangkali ya. Dengan dilatih bagaimana bunyinya yang benar, kemudian dilatih terus insya Allah itu jadi bisa kita koreksi ya. Baik, itu 7 kesalahan yang sering terjadi, yang terkadang seringkali tidak disadari. Mungkin mulai saat ini bisa diperhatikan bacaannya lebih baik. Kemudian bila terdapat 7 kesalahan tadi, ataupun mungkin kesalahan-kesalahan yang lain, kita lebih teliti lagi, lebih disiplin lagi, kita perbaiki. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.